Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini kami akan informasikan tentang komunis Tiongkok yang menyembunyikan epidemi dan menyebabkan virus komunis Tiongkok menjadi sepenuhnya di luar kendali di Tiongkok. Baru-baru ini, komunis Tiongkok menyatakan bahwa situasi epidemi domestik telah melambat dan bahkan dari hari ke hari telah menjadi pertumbuhan nol. Namun berbagai sumber telah menunjukkan bahwa krisis epidemi masih parah. Media Hong Kong mengungkapkan pada tanggal 23 Maret, banyak tempat telah mengisolasi pasien yang dicurigai dari kematian alami dan menguburkan tubuh mereka di hutan pegunungan setelah meninggal. Mari simak berita selengkapnya. Pada 23 Februari, Pusat Informasi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Tiongkok Hong Kong mengungkapkan bahwa komunis Tiongkok memalsukan data tentang virus komunis Tiongkok atau pneumonia Wuhan dalam skala besar di seluruh negeri. Saat ini sejumlah besar pasien yang direhabilitasi telah kambuh di Hubei. Beberapa rumah sakit hanya melakukan tes asam nukleat pada beberapa orang terkenal dan tidak melakukan tes asam nukleat pada orang biasa. Laporan itu mengatakan bahwa karena lonjakan jumlah pasien yang mengunjungi rumah sakit baru-baru ini, beberapa rumah sakit telah menolak pasien untuk mencari perawatan medis. Saat ini sejumlah besar orang yang tidak sakit tetapi sebagai pembawa virus atau carriers telah muncul di Hubei, Guizhou, Chongqing, Jiangxi, dan Hunan. Pihak berwenang hanya mengisolasi mereka tetapi belum melakukan tes asam nukleat pada mereka. Di desa-desa terpencil di Tiongkok, situasi epidemi masih serius, tetapi di banyak tempat mereka tidak mengirim pasien yang dicurigai ke perawatan medis. Mereka hanya mengisolasi mereka di tempat-tempat tertentu dan membiarkan mereka pulih secara alami atau mati secara alami. Setelah kematian, kantor polisi setempat diberitahu untuk mengubur mayat mereka di gunung. Laporan itu mengatakan bahwa infeksi kolektif telah terjadi di pusat-pusat detoksifikasi di Guangdong dan Yunnan, tetapi pihak berwenang memblokir berita tersebut. Beberapa wartawan di Tiongkok Daratan telah memperoleh banyak bukti setelah menyelidiki penyembunyian data pasien skala besar Tiongkok saat ini. Akan tetapi Departemen Propaganda telah berulang kali mengeluarkan peringatan yang meminta mereka untuk menghentikan penyelidikan atau mereka akan menghadapi hukuman. Berita selanjutnya, seluruh desa ditutup, ada lubang galian tempat penguburan mayat. Sebelumnya, beberapa orang di Wuhan mengungkapkan bahwa respon pemerintah setempat terhadap epidemi adalah dengan memblokir seluruh desa dan mengisolasinya, kemudian mengetuk pintu untuk mengumpulkan mayat dan melemparnya ke dalam lubang galian yang telah dipersiapkan untuk menguburnya. Menurut Minghui.com pada tanggal 14 Maret, beberapa orang di Santong menyampaikan bahwa keponakannya yang keempat berasal dari Wuhan. Keponakan itu dan kerabatnya di kampung halaman mereka di Wuhan berbicara di telepon untuk mengetahui tentang epidemi tersebut. Kerabatnya mengatakan bahwa sebuah desa di dekat mereka semuanya terinfeksi. Alih-alih menggunakan pengobatan, pemerintah justru memblokir seluruh desa. Pemerintah setempat mengirim beberapa orang untuk mengetuk pintu dalam beberapa hari. Jika mendengar sesuatu di dalam, mereka pergi. Jika tidak mendengar suara atau gerakan di dalam rumah, mereka mendobrak pintu dan mengatur agar mobil menarik mayat ke dalam lubang besar yang telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk menguburnya. Berita selanjutnya, epidemi Wuhan meledak lagi dan di luar kendali. Sebelumnya, komunis Tiongkok telah menyatakan 0 kasus baru, namun dokter di Wuhan mengungkapkan bahwa banyak wabah di distrik Wuchang telah meledak lagi dan beberapa tim medis di Hubei diminta untuk pergi ke Wuchang untuk menolong. Pada saat yang sama, laporan epidemi darurat juga muncul di internet yang mengatakan bahwa wabah di distrik Wuchang telah terjadi lagi dan rumah sakit Wuhan Qin Yintan menerima lebih dari 100 pasien dengan penyakit parah pada tanggal 20. Laporan itu mengatakan bahwa Wuhan masih dalam kegelapan, masyarakat setempat menghadapi risiko besar kehilangan kendali. Pada tanggal 17 Maret, Chongqing telah membentuk tim penyelamat darurat kecil yang hanya terdiri dari 83 orang untuk bergegas ke distrik Wuchang. Data uji asam nukleat dari kota Wuhan menunjukkan bahwa jumlah aktual kasus yang baru dikonfirmasi di kota Wuhan setidaknya 22 kali lebih banyak daripada data yang diterbitkan secara resmi. Terlebih lagi, pasien yang dipulangkan masih menular dan dapat menginfeksi anggota keluarga selama isolasi di rumah.
Seorang dokter dari Wuhan Union Medical College mengungkapkan pada tanggal 20 Maret bahwa dalam 2 hari 131 kasus diagnosa yang dikonfirmasi di rumah sakit tidak diizinkan untuk dilaporkan. Transmisi internet lainnya lebih dari 100 kasus diagnosis yang dikonfirmasi dari Wuhan Tongji tidak diizinkan untuk dilaporkan. Bahkan mengatakan bahwa kepala distrik tetap dengan rumah sakit selama 1 malam dan menolak melaporkan, dan melaporkan berarti dipecat. Berita selanjutnya, pasien masih kesulitan menemukan ranjang di rumah sakit. Menurut berbagai sumber, saat ini pasien pneumonia virus komunis Tiongkok masih mengalami kesulitan untuk menemukan ranjang di rumah sakit. Banyak orang yang terinfeksi yang tidak memiliki pangkat, tidak ada backing, dan tidak ada uang yang masih terkunci di distrik atau bangunan tempat tinggal mereka untuk menunggu mati. Dan lebih banyak distrik yang telah diblokir beberapa hari ini. Reporter VOA mewawancarai Xiao Mei Wang, seorang pasien wanita di Xiaokan dekat Wuhan yang belum pernah mendengar VOA sebelumnya. Dia menceritakan bahwa dia diselamatkan karena dia kaya dan memiliki relasi sehingga diselamatkan. Untuk orang awam lainnya, Wang Xiaomei mengatakan bahwa sebelumnya lebih dari 100 orang meninggal setiap hari dan mereka tidak dirawat sama sekali. Dalam beberapa hari terakhir puluhan orang meninggal setiap hari. Menurut laporan media resmi, pada konferensi pers yang diadakan oleh Kantor Informasi Dewan Negara pada 22 Maret, Wakil Gubernur Bank Sentral Komunis Tiongkok Chen Yulu mengatakan bahwa saat ini 1.137 staf dari sistem keuangan daratan telah terinfeksi pneumonia virus komunis Tiongkok dan 42 orang meninggal. Menurut analisis, ini adalah data yang dilemparkan komunis Tiongkok karena sampulnya tidak dapat ditutup, situasi yang sebenarnya jauh lebih serius. Video netizen Wuhan menyampaikan berita, banyak yang sekeluarga terinfeksi, hampir seluruhnya mati. Sebuah bangunan apartemen di seberang rumahnya, dari selama tahun baru lampu sangat terang, sebulan kemudian hanya beberapa rumah tangga yang tersisa yang lampunya menyala. Apakah Anda percaya hanya 3.309 orang yang meninggal di Wuhan yang dilaporkan oleh komunis Tiongkok? Dan epidemi sekarang sudah terkendali. Dalam 2 bulan terakhir, jumlah pengguna ponsel Tiongkok telah menurun sebesar 18 juta. Lalu kemana orang-orang itu pergi? Semua orang menunggu penjelasan dari komunis Tiongkok.